Oke, lantas cerita anime pun berlanjut. Manga ini diproduksi oleh Tencent Animasi dan timnya. Nampak pertarungan yang sesungguhnya pun saat ini dimulai. Antara sang master level 1 tentara bulu hitam melawan Xiaoyu dan Luzu. Nampak di sana sang master yang ditarik ke dalam tanah pun bertarung dengan Xiaoyu. Nampak ia pun melemparkan pedangnya yang sangat kuat diselimuti dengan energi spiritual yang begitu dahsyat. Dan terima ini, ucapnya sambil merilis pedangnya ke arah Xiaoyu. Nampak pedang itu melesat dengan sangat cepat dan boom. Di sana sudah terlihat Xiaoyu dan Roh Anthony beserta si cowok cool. Siap menerima serangan dari tentara bulu hitam, sang master level 1. Tak lama kemudian, Xiaoyu pun merilis kekuatannya. Energi spiritual berwarna ungu pun menyelimuti tangannya, seolah-olah ia akan membuat perisai yang sangat besar. Nampak Xiaoyu pun dengan serius melawan sang master level 1. Tak lama kemudian, ia pun mengeluarkan seperti layaknya tangan Buddha sebagai perisai yang sangat kuat. Tangan pasir tersebut berubah menjadi perisai perlindungan dari Xiaoyu dan Roh Anthony beserta si cowok cool. Dan tak lama kemudian, ledakan besar pun terjadi. Boom! Nampak pedang sang master level 1 bertabrakan dengan perisai Buddha yang dikeluarkan oleh Xiaoyu. Nampak Xiaoyu pun tenang-tenang saja karena ia didampingi oleh sang master level 1. Diperlihatkan di sini, pedang dari sang master level 1 pun mampu untuk menembus. Meskipun begitu, tembusan tersebut tidak sampai kepada Xiaoyu. Karena energi yang sangat besar dikeluarkan oleh keduanya. Nampak di sana Xiaoyu dan Roh Anthony beserta si cowok cool mengejek sang master level 1. Hanya itu saja kemampuanmu, ucap Xiaoyu kepada sang master level 1. Nampak sang master level 1 pun merasa kesal, diejek oleh anak kecil ingusan. Kau belum tahu kekuatanku yang sesungguhnya, ucapnya sambil meringis kepada Xiaoyu. Tak lama kemudian, pedang itu pun melesat ke arah Xiaoyu. Xiaoyu pun nampak panik dan kaget dengan serangan tersebut. Xiaoyu pun nampak menghindar dari serangan yang dikeluarkan oleh komandan level 1. Dan nampak di sana pedang sang master level 1 bisa terpecah-pecah. Xiaoyu yang kaget melihat hal tersebut, ia menatap pedang tersebut. Apa? Pedangnya bisa sampai di sini, ucap Xiaoyu dalam hatinya. Nampak dari atas, pedang yang lain yang terpecah tersebut segera menyerang Xiaoyu. Xiaoyu yang tahu dan panik dengan serangan tersebut. Nampak pedang tersebut mengarah kepada Xiaoyu secara langsung. Bus. Dengan dikendalikan oleh sang master level 1, pedang itu bisa terbang menyerang Xiaoyu.
Nampaknya di sana Xiaoyu pun menghindar dari serangan tersebut dan bum bum bum. Xiaoyu pun terus menghindari serangan tersebut. Ia pun bergegas melarikan diri. Nampak pedang sang master level 1 terbang ke sana kemari dan mengincar Xiaoyu. Nampak terlihat di sana Xiaoyu pun dilindungi oleh sang dua master. Yang pertama sang master level 1 Roh Anthony, yang kedua Ji Xianyi sang master level B. Nampak mereka berhadapan dengan pedang terbang. Xiaoyu pun berkata di dalam hati, apakah ini gabungan pedang hebat? Ucap Xiaoyu. Nampak terlihat di sana sang master level 1 tentara bulu hitam tertawa terbahak-bahak. Hahaha, pedang besar ini adalah senjata terkuatku. Dan ini adalah senjata terakhirku, ucapnya kepada Xiaoyu. Dengan sangat kuat, komandan sang level 1 pun mengarahkan pedangnya ke arah Xiaoyu dengan sangat cepat sehingga Xiaoyu ketar-ketir. Bus, 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 terimalah ini pedangku yang sangat cepat, ucapnya. Pergilah kau ke neraka. Bus, pedang itu melesat dengan sangat cepat dan di sana sudah ada pasir Roh Anthony yang menghadang pedang tersebut. Nampak Xiaoyu yang panik melihat pedang tersebut sangat cepat dan ia pun tidak bisa menangkapnya. Ia pun berkata, tidak bisa menangkapnya, itu pedang yang sangat cepat, ucap Xiaoyu. Tak lama kemudian, ledakan besar pun terjadi dan boom. Pedang itu menghantam Xiaoyu dan sang master level 1 Roh Anthony. Nampak di sini Xiaoyu pun tak tinggal diam, ia pun kabur bersama Roh Anthony. Menyelinap ke dalam tanah yang jauh. Nampak di sini Roh Anthony pun kabur bersama Xiaoyu meninggalkan pertempuran. Namun tak lama kemudian pedang tersebut rupanya sangat kuat. Ia mampu menembus tanah yang ada di sana dan segera mengejar Xiaoyu. Bus, bus, kau akan lari kemana? Bus, pedang itu pun terus mengejar Xiaoyu. Sang master level 1 tentara bulu hitam berkata kepada Xiaoyu, tidak ada gunanya, Anda tidak bisa melarikan diri, ucapnya sambil marah dan segera menyerang Xiaoyu ke dasar tanah dengan pedang-pedangnya. Nampak pedang tersebut yang diselimuti dengan energi spiritual yang sangat dahsyat segera menyerang Xiaoyu dan Roh Anthony. Xiaoyu pun yang nampak pasrah, ia akan menerima serangan dari sang master level 1 tentara bulu hitam. Ia pun menoleh dan berkata, rupanya pedang ini cukup kuat dan tidak bisa melarikan diri, ucap Xiaoyu merilis kekuatannya. Nampak di sana, Xiaoyu pun mengeluarkan seperti layaknya peta bintang. Bersama dengan Roh Anthony, nampak di sini Xiaoyu pun tidak panik dan tiba-tiba, ia mengeluarkan energi yang sangat dahsyat. Tak lama kemudian, sang master level B
Milik Xiaoyu pun keluar dan menahan serangan dari sang master level 1. Nampaknya terlihat di sana sang master level 2, yakni Yi Xianyi, berubah menjadi raksasa yang sangat besar. Ia pun mencoba menghentikan kekuatan sang master level 1 dengan kekuatannya. Nampak komandan sang master level 1 pun ketar-ketir. Ia pun berkata, "Oh, siapa ini?" ucapnya sambil ketakutan melawan orang yang banyak. Tak lama kemudian diperlihatkan area goa, yakni tempat masuknya sang master level 1 ditarik oleh Xiaoyu. Sang komandan level 1 tentara bulu hitam pun berkata, "Sialan Long Manjun, Nanzhou sialan, itu membuatku sangat marah," ucapnya dalam hati yang kesal dengan Xiaoyu dan bala tentaranya. Karena mereka telah diporak-porandakan dan ia harus Baiwan melawan Xiaoyu. Nampak terlihat di sini sang master level 1 tentara bulu hitam siap untuk kabur. "Jika Anda kalah jumlah, lebih baik mundur dulu," ucapnya sambil kabur ke arah lubang gua. Nampak ia bergegas untuk keluar. Tak lama kemudian dari arah jauh, ketika sang master level 1 hampir sampai di daratan, tak lama kemudian ia dikagetkan dan tiba-tiba serangan besar dari Xiaoyu mengenai tangannya. Nampak di sana adalah pedang milik sang master level 1 tentara bulu hitam yang mengenai tangannya. "Jom, apa yang ia lakukan? Ia mampu mengenai saya," ucapnya. Nampak di sana Xiaoyu dan Ro Anthony bersiap untuk menyerangnya. Nampak di sini komandan sang master level 1 pun ketar-ketir karena ia telah diserang. "Apa? Ini pedangku yang melukaiku," ucapnya. Ia pun tak bisa kabur. Xiaoyu pun berkata, "Bawalah sampahmu bersamamu," ucapnya sambil melemparkan pedangnya. Tak lama kemudian sang master level 1 pun mencabut pedang tersebut dari tangannya. Darah pun bercucuran dari tanahnya. Nampak di sana sang komandan level 1 tentara bulu hitam berkata, "Penuh kebencian, bagaimana itu bisa berakhir di sini?" ucapnya. Yang kaget, di sini sudah ada sang master level 1, uskup bishop kardinal, Xiaoyu, Ro Anthony, Yi Xianyi, dan Lu Su. Nampak energi spiritual berwarna perak sudah menyelimuti tubuhnya. "Apa ini? Ini di bawah kap mobil perak," ucapnya terlihat kaget dan panik. Nampak di sana uskup bishop kardinal yang siap menyerang dan di depan mukanya sudah ada Lu Su yang merilis tombak saktinya. Energi spiritual berwarna ungu pun sudah menyelimuti tombak Lu Su. Tak lama kemudian ledakan besar pun terjadi. Boom! Nampak di sana tentara bulu hitam yang kaget dengan ledakan tersebut. Apa yang terjadi? Apakah ledakan ini dari komandan level 1 kita?" ucapnya sambil kebingungan. Beberapa saat kemudian ternyata komandan sang level 1 tentara bulu hitam sudah meninggal. Dan kali ini jasadnya pun dibuang dan rohnya diambil oleh Xiaoyu dan Ro Anthony. Nampak di sana roh yang tidak mau dan ingin kabur. Lantas terlihat di sini Lu Su, Xiaoyu, dan Ji Xianyi beserta roh yang ditangkap sang master level 1. Lu Su pun berkata kepada Xiaoyu, "Hei Xiaoyu, bagaimana dengan intinya? Apakah jiwa terpenjara?"
ucapnya kepada Xiaoyu. Nampak Xiaoyu pun senang karena ia sudah mendapatkan sang level Master 1 di tangannya. Ini dia, tentu kali ini Jasan Yi bisa di-upgrade, ucap Xiaoyu yang begitu senang karena ia akan ditemani oleh 3 Master level 1. Nampak tak lama kemudian ia merilis bola kekuatan pengupgradean. Nampak ia pun diselimuti dengan energi spiritual yang dahsyat, siap untuk dimakan Ji Xianyi. Tak lama kemudian Ji Xianyi, sang Master level B yang cool tersebut, memakan buah tersebut. Lu Su nampak memperhatikan dan melihatnya dengan sangat serius. Tak lama kemudian dari dalam tubuhnya keluar energi spiritual yang dahsyat. Tiba-tiba Ji Xianji pun wah apa ya wah Lu Su pun nampak kaget. Ia pun berkata dan melihat Ji Xianyi. Oh, energi ini berkultivasi, ucapnya melihat sang Master level 1 sudah muncul kembali yang dimiliki oleh Xiaoyu. Nampak di sana energi spiritual yang berwarna ungu sudah mengucur deras. Ini benar-benar tepat sasaran, ucap Lu Su menatap Ji Xianyi. Nampak Ji Xianyi dan Xiaoyu. Xiaoyu pun berkata, hehehe, potong penggaris di aula dan pegangan, ucap Xiaoyu yang menempel di samping Ji Xianyi. Nampak Ji Xianyi pun tertawa. Dan ia pun tertawa cekikian. Xiaoyu pun melihatnya dengan sangat aneh. Wah sialan. Lu Su pun berkata, apa bahkan jika Anda mencapai kelas 1, Anda tidak bisa lepas dari nasib cekikian, ucap Lu Su kepada Xiaoyu yang tidak terima karena sang Master level 1 pun sama aja. Xiaoyu pun menimpali, hei Xiaoyu, siapa yang harus disalahkan? Hei, siapa yang harus disalahkan? Ucap Xiaoyu kepada Lu Su. Lu Su pun hanya berpikir, dan masih banyak lagi. Nampak di sini, Xiaoyu pun cukup senang karena sudah diselimuti oleh sang Master level 1, Ji Xianyi, Roh Anthony, dan Uskup Bishop Kardinal. Lu Su pun berkata, kenapa Anthony memuntahkan manik-manik dan masih nilainya A dan masih memiliki level 1? Ucap Lu Su bertanya kepada Xiaoyu. Ternyata ranah jiwa tidak terikat pada atribusi bola jiwa, ucapnya. Tak lama kemudian, Xiaoyu pun menerangkan sesuatu kepada Lu Su. Ya, fungsinya dari Black Soul Bed ini adalah untuk menopang jiwa. Itu setara dengan Disyu yang dapat menyalin energi jiwa ke Anthony dan tubuh mereka, ucap Xiaoyu. Bahkan jika daun manik dikeluarkan, energi telah diserap dan diubah oleh Anthony dan yang lainnya, dan itu tidak akan diturunkan, ucap Xiaoyu, menggambarkan bahwasannya mereka seperti layaknya memori yang bisa disalin kekuatannya kemana-mana. Nampak Lu Su pun berpikir, Yudis, jadi Anthony dan mereka adalah komputer? Ucap Lu Su bertanya kepada Xiaoyu. Beberapa saat kemudian, tentara bulu hitam yang ada di barisan depan WB Pas nampak terlihat tersungkur karena dihabisi oleh Xiaoyu dan tentara Long Mangjun. Nampak sebagian tentara yang lain pun panik dan melihat ke arah lain. Nampak dari tanah ada Xiaoyu dan Lu Su yang muncul untuk menghabisi semua tentara bulu hitam. Lu Su pun berkata, hei Xiaoyu, apakah Anda masih memiliki ruang untuk cincin luar angkasa Anda? Ucapnya.
Xiaoyu pun berkata, ditambah dengan senjata ajaib ruang angkasa dari komandan pasukan Bulu Hitam barusan, itu lebih dari cukup untuk menampung peralatan orang-orang ini. Ucap Xiaoyu yang bersiap untuk melakukan perampokan yang selanjutnya. Nampak Lusu pun bersemangat, ini baik, ayo kita serang, ucapnya. Bersemangat untuk merampok lagi. Lalu kita akan membunuhnya dan mereka akan mati semuanya. Kita akan mengambil perlengkapannya, ucap Lusu bersemangat melakukan pertarungan lagi bersama tentara Bulu Hitam dan bom 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 bom. Tentara Bulu Hitam semuanya dihabisi oleh Lusu dan Xiaoyu dengan seketika. Beberapa saat kemudian, Lusu pun kembali ke gua dengan Xiaoyu. Nampak di sini Li Hitan melihat barang bawaan yang dibawa oleh Lusu sangat banyak. Nampak Li Hitan sangat senang karena barang-barang yang mewah bisa dijual kemanapun dan bisa dipakai untuk apapun. Raja memang raja, gudang penuh segera setelah ditembak, ucapnya. Nampak di sana Zhang Weiyu dan Komandan Liu bercengkrama dengan Xiaoyu. Zhang Weiyu berkata kepada Xiaoyu, "Hei Xiaoyu, kamu dan Lusu pergi ke garis depan untuk melawan tentara Bulu Hitam. Ini terlalu berbahaya," ucapnya. Lantas Komandan Liu pun berkata, "Itu Tuan Zhang benar, jika Anda dan Raja akan membersihkan tentara Bulu Hitam, lain kali tolong bawa Yi Zhao," ucapnya. Ngasih tahu kepada Lusu dan Xiaoyu. Jika kelak ia melakukan pertarungan lagi membawa teman-temannya. Komandan Liu pun berkata, "Ngomong-ngomong, di mana rajanya?" ucapnya. "Mungkinkah dia terluka?" ucap Komandan Liu yang khawatir sang master level 1 pun hancur. Dan Lusu akan ketakutan dan terluka karena ulah sang master level 1. Nampak terlihat di sini, Xiaoyu pun menjulurkan tangannya dan memberikan informasi bahwa ia ada di kegelapan. Xiaoyu pun berkata kepada mereka, "Jangan khawatir, Lusu baik-baik saja. Hanya saja saya punya perasaan bahwa saya harus memasuki puncak kelas 2, ucap Xiaoyu kepada Komandan Liu dan Paman Zhang. Paman Zhang pun berkata, "Apa-apaan? Apakah Anda mengatakan bahwa dia akan segera dipromosikan ke puncak peringkat kedua?" ucapnya. "Berapa lama dia berada di peringkat kedua?" ucap Paman Zhang kepada Xiaoyu. Nampak Xiaoyu pun tersenyum mendengar hal tersebut. "Tepat," ucapnya. Nampak terlihat di sana Komandan Liu, Paman Zhang dan Xiaoyu melihat energi kultivasi yang sangat besar. "Itu harus kembali ke puncak level B," ucapnya. Di tempat lain di dalam gua, nampak di sini Lusu pun berkultivasi dan mengeluarkan energi yang sangat luar biasa. Energi tersebut mampu untuk menghancurkan goa-goa dan nampak di sana energi spiritual yang berwarna biru mengalir deras di tubuh Lusu. Lusu pun terus berkonsentrasi untuk memulihkan kekuatannya dan meningkatkan energinya ke puncak lagi. Dan Spermi Gridlock chapter selanjutnya akan berlanjut dan ini berhenti di sini.